Masalahnya, kesibukan itu kelihatan sehat. Orang yang jadwalnya padat dianggap rajin. Yang selalu responsif dibilang profesional. Yang gak pernah kosong di kalender dipuji sebagai pekerja keras. Dan kita tumbuh di lingkungan yang memvalidasi itu. Semakin penuh harimu, semakin kamu merasa bernilai. Semakin cepat kamu membalas pesan, semakin kamu terlihat penting. Pelan-pelan tanpa sadar, kita mulai mengukur diri dari seberapa lelah kita hari itu. Kalau badan gak capek, rasanya seperti belum ngasih kontribusi. Kalau masih ada waktu luang, muncul rasa bersalah yang halus. Kalau ini terasa dekat, coba dengarkan sampai akhir. Mungkin cara kita menilai kerja selama ini perlu dilihat ulang. Di titik tertentu, sibuk itu bukan lagi aktivitas, tapi berubah jadi identitas. Kita mulai memperkenalkan diri lewat kesibukan. Lagi banyak kerjaan. Minggu ini gila banget. Seolah itu bukti kalau kita relevan. Masalahnya, saat sibuk jadi identitas, diam terasa mengancam. Karena kalau berhenti sebentar, yang tersisa cuma pertanyaan yang gak enak dijawab. Apakah yang aku kerjain ini benar-benar penting? Atau aku cuma terus bergerak supaya nggak perlu mikir terlalu jauh? Makanya kita isi setiap celah. Meeting disambung meeting. Scroll diganti tugas kecil. Bukan karena semua perlu, tapi karena hening bikin kita nggak punya tameng. Dan di situ, capeknya mulai terasa beda. Masalahnya bukan di capeknya, tapi di momen ketika kita akhirnya berhenti. Karena begitu layar mati dan ruangan jadi lebih sunyi, yang muncul bukan lega. Yang muncul justru pikiran-pikiran kecil yang selama ini ketutup kesibukan. Tentang arah, tentang pilihan yang belum dibereskan, tentang rasa, kok aku jalan terus tapi nggak sampai-sampai. Dan di titik ini, sibuk terasa lebih aman daripada jujur. Lebih nyaman daripada duduk sebentar dan mengaku mungkin ada yang perlu diubah. Jadi kita nyalain lagi layar. Buka tugas lain, cari distraksi baru. Bukan karena kita lemah, tapi karena menghadapi diri sendiri butuh energi yang berbeda. Di titik ini, bukan kerjaannya yang bikin berat. Justru saat semuanya berhenti, kepala mulai berisik. Bukan soal deadline, bukan soal target, tapi pertanyaan-pertanyaan kecil yang selama ini ketutup suara sibuk. Arahku kemana? Kenapa rasanya muter di sini-sini aja? Sebenarnya aku lagi ngejar apa? Makanya, diam jadi terasa nggak nyaman. Karena diam itu nggak ngasih distraksi. Nggak ada notifikasi, nggak ada tugas kecil buat kabur. Yang ada cuma diri sendiri dan hal-hal yang belum selesai di dalam. Dan itu capeknya beda. Bukan capek fisik, tapi capek karena akhirnya harus jujur. Masalahnya, capek seperti ini jarang datang dari badan. Justru muncul waktu semuanya mulai tenang. Begitu layar dimatikan, notifikasi berhenti dan ruangan jadi sepi, kepala kamu malah terasa makin ramai. Bukan pikiran besar atau drama berat, tapi hal-hal kecil yang selama ini nggak sempat muncul. Perasaan jalan terus tapi kok arahnya samar. Rasa kayak sibuk tapi nggak benar-benar sampai kemana-mana. Pertanyaan sederhana yang selalu ketunda karena nggak ada waktu. Dan saat semua itu muncul barengan, diam jadi terasa nggak nyaman. Makanya kita sering milih balik nyalain layar. Buka tab baru, cek hal lain, cari sesuatu buat dikerjain. Bukan karena kita takut malas, tapi karena diam kadang butuh keberanian yang lebih besar. Pelan-pelan, di sini biasanya kita mulai ngerti satu hal. Kalau sibuk, itu nggak selalu soal ambisi. Kadang justru soal menghindari. Menghindari rasa kosong yang muncul waktu semuanya berhenti. Menghindari pertanyaan yang belum siap dijawab. Menghindari perasaan bahwa mungkin ada bagian hidup yang belum keurus. Jadi kita isi hari dengan banyak hal. Bukan karena semuanya penting, tapi karena gerak terasa lebih aman daripada diam. Selama ada yang dikerjain, kita masih ngerasa terkendali. Masih ngerasa punya peran. Masih ngerasa berguna.
Padahal tanpa sadar, energi habis bukan karena bebannya berat, tapi karena lari terus tanpa sempat berhenti. Coba perhatiin keseharian yang paling sering kejadian. Pagi, buka laptop, niatnya ngerjain satu hal penting. Satu tugas yang katanya pengen diberesin hari ini. Tapi belum 10 menit, email dibalas dulu. Chat kerja masuk, dijawab. Terus buka tab lain, cuma sebentar katanya. Tanpa sadar, jam sudah bergeser. Siang datang. Dari luar kelihatannya aktif, gerak terus, capeknya dapat. Tapi waktu ditanya, tadi sebenarnya beresin apa? Jawabannya sering gak jelas. Bukan karena kamu gak niat, bukan juga karena kamu malas, tapi karena energimu habis buat berpindah-pindah, bukan buat benar-benar maju. Dan pola kayak gini, pelan-pelan jadi hal yang kita anggap normal. Di sini biasanya orang mulai mikir, berarti solusinya harus lebih disiplin. Padahal seringnya bukan itu. Yang kamu butuhin bukan tenaga ekstra, tapi pembatas kecil. Bukan nambah jam kerja, justru ngurangin arah. Satu waktu, satu ruang, satu jenis kerja. Bukan buat jadi sempurna, tapi biar otak kamu tahu sekarang fokusnya kemana. Karena selama semuanya terasa boleh dikerjain, otak kamu akan milih yang paling gampang, bukan yang paling penting. Dan sistem kecil itu bukan penjara, justru penyanggah. Supaya kamu nggak perlu mikir ulang setiap 5 menit. Aku cerita sedikit ya. Aku juga pernah ada di fase itu. Kerja kelihatan penuh. Agenda rapi. Tapi tiap malam rasanya kosong. Bukan karena aku nggak kerja. Justru karena terlalu banyak yang aku sentuh. Sampai akhirnya aku sadar. Aku nggak butuh metode baru. Aku butuh cara berhenti. Berhenti ngerespon semuanya. Berhenti ngejar rasa kelihatan produktif. Aku mulai nyatet, bukan apa aja yang harus dikerjain, tapi apa yang boleh aku abaikan hari ini. Dan anehnya, di situ justru rasanya mulai maju. Kalau dari tadi, kamu ngerasa videonya pelan, itu memang sengaja. Karena hidup juga nggak selalu perlu dikejar. Kadang yang bikin capek bukan bebannya, tapi karena kita nggak pernah berhenti. Di channel ini, kita nggak bahas produktivitas yang ribet, nggak ngejar hasil. Kita belajar kerja dengan sadar, pelan tapi nyampe. Kalau kamu pengen ngerapihin cara kerja, tanpa nyalahin diri sendiri, kamu bisa stay di sini. Subscribe, nyalain notifikasi, biar kita lanjut pelan-pelan bareng.